Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Agung Nia dapat menjumpai pemirsa Bali TV tentunya dalam program Dialog Interaktif yang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Universitas Warmadewa, akreditasi unggul, bermutu, dan berdaya saing global. Wah, senang sekali nih pemirsa Bali TV, di studio telah hadir 3 orang narasumber dari Universitas Warmadewa yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang terkait dengan topik kita hari ini. Dan pemirsa, kami informasikan nanti di segmen 3 dan 4 kami akan membuka peluang untuk pemirsa ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Mau tanya-tanya tentang Universitas Warmadewa? Apa saja sih program studinya, beasiswanya, kemudian keunggulannya seperti apa? Kita akan bahas dalam dialog hari ini. Langsung saja pemirsa, saya akan memperkenalkan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Bali TV. Yang pertama di sebelah saya adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Dr. Andes Ana Agung Gede Oka Wisnumurti MSI. Om Swastiastu. Selamat sore, Mia. Prof, Punapi Gatre sehat? Ya, luar biasa Prof ya. Silakan Prof, boleh menyapa pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Halo pemirsa Bali TV. Ayo kita ngobrol tentang kampus, tentang dunia pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, luar biasa ya Prof ya. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini dan semangat untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan pemirsa Bali TV di rumah juga. Narasumber kita yang kedua adalah Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur I Gede Suranaya Pandit MP. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof, Pak Rektor, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ya, sehat tentunya. Ya, terus beraktivitas, terus melaksanakan tugas sebagai seorang rektor dan dalam rangka mengemban Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi, ya. Luar biasa. Sekaligus menyapa pemirsa Bali TV juga yang ada di rumah. Pak Rektor, silakan. Ya, mari pemirsa Bali TV yang terhormat, yang saya banggakan, mari bergabung dengan Universitas Warmadewa, universitas yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global di tahun 2034. Terima kasih Prof, Pak Rektor. Kemudian narasumber kita yang ketiga, pemirsa Bali TV, ada Bapak Dr. Inyoman Sujana SHM Hum, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Om Swastiastu, Bapak Wakil Rektor, sehat? Sehat. Luar biasa ya. Boleh juga menyapa pemirsa Bali TV di rumah, kami persilahkan. Kepada seluruh masyarakat Bali, pencinta Bali TV, mari kita bincang-bincang, ya, bincang-bincang sore bersama kami dari Universitas Warmadewa. Bagaimana Warmadewa itu dan apa ada di Warmadewa, mari kita bicarakan sore ini sambil kita bincang-bincang santai. Gitu. Bincang-bincang santai. Selamat ya. sore dan selamat menikmati bincang-bincang bersama keluarga besar Warmadewa. Iya. Nah, karena pasti banyak sekali dari pemirsa Bali TV yang pengen tahu, kepo-kepo juga nih, apa aja sih program studi yang ada, kemudian tadi beasiswanya, kemudian keunggulan-keunggulan dari Universitas Warmadewa. Tapi sebelum itu saya ingin ke Pak Ketua dulu, Prof. Karena peran sebagai Ketua Yayasan, Prof ya. Betul. Seperti apa sebetulnya peran dari Yayasan, kemudian dukungan seperti apa yang diberikan Yayasan kepada Universitas Warmadewa? Silakan, Prof. Yang pertama kan pemirsa juga perlu tahu ya, bahwa di perguruan tinggi swasta sebagaimana Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 4 ya tahun 2001 Jungto Undang-Undang nomor 28 2004 itu yayasan itu adalah badan hukum penyelenggara pendidikan. Oleh karenanya badan hukum ini memberikan mandat kepada yayasan menjadi badan penyelenggara perguruan tinggi. Jadi badan hukumnya ada di yayasan, sementara universitas ini adalah penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini adalah Tridharma dan non-Tridharma yang ada kaitannya dengan pengembangan universitas. Oleh karenanya posisi ini menjadikan yayasan itu sangat sentral dalam melakukan manajemen tata kelola yayasan sekaligus tata kelola perguruan tinggi. Maka porsi yang menjadi peran yayasan itu
dari tata kelola itu adalah kaitannya dengan tata kelola sarana prasarana, tata kelola keuangan, dan tata kelola sumber daya manusia. Sementara tata kelola pendidikan, yang disebut dengan pendidikan itu adalah tridharma, pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Ini adalah menjadi wilayah kerja dari manajemen perguruan tinggi dalam rangka menciptakan good university governance. Gitu. Luar biasa peran sentral tadi ya Prof ya. Kalau ke Pak Rektor nih, Pak Rektor, profil dan posisi Universitas Warma Dewa saat ini seperti apa Pak Rektor? Mengingat juga akreditasi unggul, ke depannya kira-kira arah pengembangan Universitas Warma Dewa seperti apa? Ya, Universitas Warma Dewa merupakan institusi swasta, seperti dikatakan tadi, di bawah Yayasan Kesehatan Korpri Provinsi Bali yang beberapa hari ke depan akan memasuki usia yang ke-40. Jadi merupakan suatu perguruan tinggi yang sudah cukup matang di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Universitas Warma Dewa saat ini sangat diapresiasi oleh masyarakat kita dengan didukung oleh 9 fakultas dan 29 program studi, ya. Serta Universitas Warma Dewa juga didukung oleh 446 tenaga kependidikan dan 224 tenaga kependidikan. Serta saat ini juga Warma Dewa mengelola 12.000 mahasiswa aktif, ya, sehingga boleh dikatakan Warma Dewa merupakan suatu institusi dengan jumlah mahasiswa terbanyak saat ini di Pangkalan Data Dikti, ya, di wilayah 8. Ya. Jadi penasaran nih Pak Rektor, ya, program studi apa sih yang paling favorit di Warma Dewa? Nanti kita cari tahu jawabannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Semuanya sih. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog interaktif bersama dengan Universitas Warma Dewa, akreditasi unggul, bermutu, dan berdaya saing global. Pemirsa, nanti di segmen 3 dan 4 kami mengundang Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Sebelum jeda tadi saya bertanya ke Pak Rektor ya, Prof ya, tentang prodi atau program studi favorit. Apakah ada Prof? Atau jangan-jangan semuanya favorit nih Prof ya? Silakan Prof. Iya, Mas, seperti yang dikatakan tadi, dari 29 prodi yang kita buka, itu semuanya favorit. Semuanya mendapat apresiasi oleh masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional. Namun di antara semuanya favorit itu, memang ada yang apresiasinya sangat tinggi. Sangat tinggi, khususnya adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang diapresiasi oleh seluruh, ya, provinsi yang ada di Indonesia. Itu ada join, ya, dengan Fakultas Kedokteran. Itu sangat apresiasi sekali. Dan kemudian ada juga prodi yang juga apresiasi tinggi sekali adalah prodi S1 Manajemen, ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada program studi manajemen, itu juga mahasiswanya sangat banyak, luar biasa. Kemudian ada Fakultas Hukum, ya, program studi ilmu hukum itu juga luar biasa banyaknya mahasiswa. Sehingga program-program ini sangat ketat, ya, kompetisi untuk mereka meraih, ya, di dalam prodi itu. Tentunya juga ada prodi yang juga banyak juga minatnya adalah di strata 2. Karena Warma Dewa saat ini mengelola mulai dari program vokasi, ya, diploma, baik diploma 3 dan diploma 4, juga ada mengelola program S1. Ada 9, ya, fakultas, kemudian ada juga mengelola
pasca sarjana atau fakultas pasca sarjana dengan 8 program studi setara magister dan ada 1 program doktor. Dan kita sedang in progress program doktor ilmu manajemen yang harapannya juga mendapat apresiasi besar dari masyarakat karena saat ini Warma Dewa telah memiliki lebih dari 40.000 alumni yang juga telah tersebar, yang telah bekerja baik sebagai entrepreneur di lembaga pemerintahan, di lembaga multinasional, termasuk ada alumni kita yang bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Leste. Itu banyak sekali alumni kita, sehingga tidak diragukan lagi Warma Dewa merupakan perguruan tinggi swasta yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global. Baik, saya lanjut ke Bapak Wakil Rektor, Pak Dr. Ya. Sujana, Pak. Tadi sudah disampaikan program studi yang ada, peran sentral dari yayasan. Nah, saya ingin tahu tentang kegiatan atau aktivitas mahasiswa. Bagaimana aktivitas akademik dan non-akademik mahasiswa di Universitas Warma Dewa, sekaligus juga prestasi mahasiswanya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau di Warma Dewa ya, karena ini saya pakai baju nih ya, ini warna kebesaran Warma Dewa. Wah. Ya, ini. Para pencinta dan pemirsa Bali TV dimanapun berada ya, baik di daerah Bali maupun yang terkenal Bali TV-nya di daerah Transmigran ya, ada di Sulawesi, ada dari Sumatera yaitu yang mengatakan bahwa Bali TV ini terjangkau sampai di sana. Nah terkait dengan itu, bila mana ingin bergabung di Warma Dewa, inilah warna kebesaran Warma Dewa, warna biru nih. Warna biru itu menyimbolkan adanya kenyamanan dan ketenangan. Ya, itu di samping adanya kesetiaan. Ya. Disinilah Warma Dewa itu merupakan kampus yang nyaman untuk membentuk ya karakter-karakter generasi bangsa. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang menempa pendidikan di Warma Dewa itu akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Lebih lagi didukung oleh Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali itu mendukung baik di bidang kegiatan kemahasiswaan akademik maupun di bidang non-akademik ya. Sehingga prestasi-prestasi mahasiswa yang saat ini telah diwujudkan dalam bentuk luaran sekarang prodi-prodi yang unggul itu sebagaimana pada bulan Juli ini yang dikatakan oleh Bapak Rektor tadi sudah mencapai peringkat unggul itu. Salah satunya adalah luaran-luaran mahasiswa baik di prestasi akademik maupun di non-akademik. Oke, kalau Pak Ketua Yayasan bagaimana Pak melihat mahasiswa berprestasi di Universitas Warma Dewa? Rasa bangganya gimana Pak? Ya, ini mengingatkan saya ketika jadi mahasiswa. Wah. Karena dulu saya kan aktivisnya Iya, jadi mahasiswa. Sehingga saya ingin mentransformasikan nilai-nilai keaktivisan itu kepada mahasiswa kita. Ayo mahasiswa jangan mager. Ayo mahasiswa, bahwa Anda tidak saja ke kampus untuk kuliah habis itu pulang gitu, tetapi Anda ke kampus untuk beraktivitas. Maka organisasi kemahasiswaan, kegiatan ekstrakurikuler kita buka selebar-lebarnya, kita berikan ruang, bahkan mereka yang berprestasi di tingkat internasional kita berikan beasiswa sehingga mereka bisa mengasah ya, talenta yang dia miliki, apapun prodi yang dia pilih. Tetapi talenta ini kadang-kadang kan akan berpengaruh terhadap sosok dan profil mahasiswa itu. Maka saya bangga dengan Pak WR bidang kemahasiswaan dan para dekan bidang kemahasiswaan. Ayo dorong mahasiswa ini, karena mereka harus kita latih, mereka harus kita berikan ruang untuk berekspresi, tidak saja di bidang akademik tetapi di bidang non akademik. Dan ternyata dari situ lahir banyak sekali talenta-talenta muda, baik itu di olahraga, di seni, kemudian di public speaking, kemudian ada yang di entrepreneur, inkubator bisnis. Ini adalah wahana yang kita buka. Bahkan yayasan dari tahun 2014 sebenarnya sudah memprogramkan di Warma Dewa itu apa yang disebut dengan Sarjana Plus, yang sekarang identik dengan MBKM atau pendamping ijazah, sertifikat pendamping ijazah kan gitu ya. Jadi mahasiswa sarjana sekarang kan wajib. Kita dari tahun 2014 sudah mempunyai program Sarjana Plus
Yang sekarang ini kita formalisasikan dalam bentuk kursus dan pelatihan serta lembaga sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional melalui Warmadewa College kerjasama dengan Universitas Warmadewa. Jadi adik-adik kita sebelum semester 7 atau paling tidak semester 7 mereka harus mengambil 22 yang kita tawarkan untuk lembaga sertifikasi profesi. Mereka bisa ambil satu yang sesuai dengan talenta mereka gitu. Jadi semangat ya, jadi semangat dan optimis kalau terus mendapat motivasi seperti ini. Oke, luar biasa. Kalau beasiswanya seperti apa, Pak Wakil Rektor, beasiswa yang ditawarkan untuk menambah semangat juga nih? Ya, ini kan mahasiswa kita di Warmadewa itu terutama reward yang diberikan oleh universitas dan yayasan itu memberikan beasiswa dari yayasan ada, karena tidak saja yang berprestasi di bidang, kalau orang yang tidak mampu juga diberikan kesempatan untuk merasakan pendidikan tinggi, diberikan juga peluang lebih. Itulah fungsi sosial kita di masyarakat. Nah, beasiswa kerjasama dari Jarum, kemudian ada Genbi, dan mahasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu yang KIP-nya itu juga kita mendapatkan peluang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas dirinya menempuh pendidikan tinggi begitu ya. Sehingga di Warmadewa jangan diragukan lagi ya, karena ya di samping support yang luar biasa dari Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali, kemudian pimpinan dari Bapak Rektor yang saling bahu-membahu, dan samping itu dosen-dosen yang memberikan proses pembelajaran, orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk itu ya, dari semua prodi begitu ya. Apalagi sekarang semua dosen didorong ya, apalagi ketua yayasan profesor kan, kalau dosennya tidak profesor malu nanti begitu lah. Sehingga terkejarlah prestasi itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, sehingga berbagi bahagia melalui ilmu pengetahuan itu tempatnya hanya di Warmadewa. Lebih lagi ada spirit Sri Kesari Warmadewa. Oh, itu ada. apa itu, boleh di-share nanti, ke pemirsa beliau yang menciptakan itu Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor nanti saling melengkapi. Boleh di-share. Dari Pak Ketua dulu mungkin Pak, spiritnya. Ya gini, setiap kampus itu mestinya punya apa yang disebut dengan asas ciri, sehingga inilah yang membedakan kampus yang satu dengan kampus yang lain. Kalau dari sisi Tridharma kan semua kampus menyelenggarakan. Nah, ciri dan asas yang kita punya di Warmadewa, kebetulan kita kan menyandang nama Warmadewa, dan Warmadewa itu adalah Raja Bali pertama yang harus kita aktualisasikan nilai-nilainya. Maka kami coba merumuskan apa sih nilai-nilai kewarmadewaan, apa sih kekuatan dari ide Sri Kesari Warmadewa Raja Bali pertama yang bisa mewujudkan kesejahteraan ketika itu. Nah, saya kumpulkan banyak profesor untuk FGD, akhirnya menemukan 7 nilai yang kita sebut dengan Saptabayu. Saptabayu inilah ciri nilai yang nanti kalau ini diterapkan itu akan bisa membangun karakter. Nah, dari Saptabayu ini kan 7 nih, 7 nilai ya. Nah, 7 nilai itu yang pertama, kalau saya ambil singkat-singkatnya, itu yang pertama religiosity. Jadi insan Warmadewa, baik itu dosen, pegawai, mahasiswa, harus mempunyai jiwa religiositas. Artinya bagaimana dia bisa mengkombinasikan antara intelektualitas dan religiositas, apapun agamanya. Yang kedua adalah leadership, kepemimpinan. Yang ketiga adalah hospitality, bagaimana dia bisa mengabdi. Yang keempat adalah excellency, unggul. Kan unggul dalam berkarya, excellent. Yang berapa itu? Yang kelima, yang keenam adalah unity dan diversity. Bagaimana dia menghargai dan menghormati keberagaman atau multikulturalisme. Dan yang terakhir itu adalah Trihitakarana. Jadi value harmonisasi. Jadi 7 inilah yang harus menjiwai gitu. Kalau ini diterapkan dan dihadirkan dalam diri masing-masing kita, saya yakin siapapun dia akan bisa bekerja dengan baik dimanapun, akan bisa bersaing dengan siapapun, dan akan bisa memberikan suatu manfaat kepada siapapun. Gitu. Ya. Bagaimana 7 nilai tadi yang menjadi asas itu kemudian
refleksikan ke dalam kualitas dosen pengajar, Pak Rektor? Ya, tentunya spirit Ida Sri Kesari Warmadewa yang dikatakan tadi disebut Sabta Bayu ini itu sudah kita sosialisasikan, sudah kita dalam berbagai bentuk, baik dalam ceramah terkait dengan mahasiswa baru ya, dalam bentuk PKKMB, kemudian juga kita sosialisasikan dalam bentuk lagu ya. Jadi ada lagu Sabta Bayu, himne ya, yang beliau sendiri juga menciptakan itu, dan juga ada kita sosialisasikan lewat replat ya, lewat buku, dan kita selalu kumandangkan itu untuk menjadi terinterpretasi ke dalam jiwa baik tenaga kependidikan, para dosen maupun juga para mahasiswa, sehingga dimanapun mereka berada, begitu kita mengucapkan Sabta Bayu, maka itu adalah kaum ya intelektual dari Universitas Warmadewa. Sabta Bayu ini ya, dengan 7 tadi nilai. 7up. Jadi tahu ini pemirsa Bali TV dengan masing-masing komponennya yang memang diimplementasikan juga oleh seluruh keluarga besar dari Universitas Warmadewa. Tadi sudah kita bahas prestasi mahasiswa. Kalau prestasi dosen sendiri bagaimana, Pak Rektor? Ya, dosen kita juga selalu berprestasi. Karena tadi dengan menyandang ya spirit Sabta Bayu, salah satunya adalah unggul. Maka dosen pun kita rancang, dosen pun kita wajibkan untuk selalu berprestasi. Ya, dimanapun mereka berkinerja, baik di bidang tridharma, dan bahkan kita tidak segan-segan untuk memberikan reward ya bagi para dosen yang mencapai Scopus ya dalam jurnal, dan itu pasti kita berikan reward sesuai dengan tataran Scopusnya. Kemudian kita juga berikan reward apabila mereka juara ya, baik di akademik, katakan mereka bisa juara teladan ya, baik di tingkat lokal, tingkat nasional maupun di tingkat internasional, kita juga berikan, dan itu pasti akan menambah semangat ya para dosen kita untuk selalu mengabdi, untuk selalu berkinerja dengan baik. Dan hampir seluruh ya kejuaraan itu dosen kita ikut, bahkan dosen kita ikut sebagai editor and board ya dalam berbagai jurnal. Publikasi ilmiah berarti Pak Rektor ya. Publikasi ilmiah. Nah, pemirsa Bali TV yang penasaran dan punya pertanyaan, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Have you ever envisioned your future? How will you make it happen? Higher education serves as a bridge to address your concerns. Shaping thousands of alumni and conducting research activities that address global issues for almost 4 decades has made Universitas Warmadewa the leading private university in Bali. Universitas Warmadewa is committed to quality education and research that are relevant to the dynamics of global development. Universitas Warmadewa was established amidst the diversity of traditions, arts, culture, and the world-renowned beauty of nature. It was named after the first king of Bali, Ida Sri Kesari Warmadewa, who instilled 7 values of life known as Sabta Bayu, which serve as the guiding ethos for the whole academic community.
as a prepared campus to compete globally. Universitas Warmadewa consistently innovates, expands its wings to collaborate both domestically and internationally, and upholds the three dharma, three main purposes of higher education as a form of social responsibility to society. Universitas Warmadewa serves as a platform for various students' activities aimed at encouraging students to explore their interests and talents, thereby fostering achievements and contributions to the community and environment. Adhering to a student-based learning approach and focusing on problem solving, the learning system provides freedom of expressions to nurture students' creativity and innovation. Implementing excellent services and supported by complete and comfortable learning facilities as well as competent teaching staff makes Universitas Warmadewa the most preferred private university in Bali. This serves as a solid foundation for students to pursue their aspirations and become part of growing and competitive academic community. Together with Universitas Warmadewa, let's design the future. Kita beri tepuk tangan dulu untuk video profil Universitas Warmadewa. Sudah kita simak bersama ya pemirsa Bali TV, dan kami kembali mengundang pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Universitas Warmadewa, mumpung ada 3 orang narasumber di studio Bali TV, langsung saja bergabung melalui dialog interaktif kami. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Seperti apa informasinya? Mungkin Pak Wakil Rektor dulu bisa menyampaikan, atau Pak Rektor dulu? Pak Rektor. Dimulai Pak Rektor, silakan Bapak. Jadi Universitas Warmadewa dengan 9 fakultas dan 29 program studi, ya, saat ini sedang menerima ya, proses penerimaan mahasiswa baru di gelombang kedua. Ya, tentunya beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai dari pra-penmaru. Jadi sebelum bulan Desember, ya, kemudian gelombang 1, dan saat ini memasuki gelombang kedua. Dan saat ini sudah terdaftar lebih dari 2.500 mahasiswa yang terdaftar di Universitas Warmadewa dengan target mahasiswa baru yaitu sebanyak lebih dari 3.000 mahasiswa baru yang akan mendaftar, yang akan masuk ya dalam di 29 program studi yang ada di Universitas Warmadewa. Dan ya Universitas Warmadewa prodi yang paling baru yang sedang dalam proses yaitu Magister Akuntansi, ya, yang tentunya Magister Akuntansi ini dengan alumni yang luar biasa, ya, banyak. Ya. Baik, silakan. Izin Pak Rektor, karena kita sudah ada pemirsa yang ingin bergabung, kita langsung saja sapa dulu. Ada Ibu Susi di Bangli. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Ibu Susi? Baik. Silakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Kebetulan saya kan lulusan SMA dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, saya juga bekerja menjadi seorang kasir di perusahaan swasta. Saya berencana ingin kuliah di Universitas Warmadewa, namun karena kebutuhan saya banyak, apa ada program cicilan ya? Dan apakah ada kelas kuliah untuk karyawan gitu? Karena kan saya sulit ya ngatur waktu dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Susi di Bangli. Pertanyaannya mungkin mewakili banyak juga ya situasi saat ini. Lulusan SMA, sudah bekerja, memiliki juga kesibukan di rumah, ibu rumah tangga. Kira-kira apakah ada program cicilan? Kemudian untuk kelas-kelas sore yang bisa diikuti oleh orang-orang yang sudah bekerja ini seperti apa, Pak Rektor? Ya baik.
Universitas Warma Dewa sekali lagi tentunya sangat apresiasi ya terhadap masyarakat ya dalam rangka untuk menyelesaikan pendidikan baik pendidikan S1 maupun pendidikan pasca sarjana. Nah, sehingga untuk itu jadi kita juga tahu bersama rasa sosial kita. Di samping proses perkuliahan yang sudah berjalan dengan baik, tentang biaya perkuliahan itu kita pakai beberapa skema ya. Para mahasiswa atau para orang tua yang mungkin memiliki dana cukup untuk menyekolahkan putra-putrinya, mereka dapat tempuh dengan berbagai cara. Yang pertama mereka bisa dengan cara cash, ya tunai begitu, itu juga pasti kita akan layani dengan sangat baik. Dan kita juga buka skema yang kedua bagi orang tua yang mungkin belum cukup dananya, namun mereka ingin menyekolahkan putra-putrinya, kita juga sediakan skema cicilan. Ya, skema cicilan ini kita terapkan dalam bentuk berbagai cara. Ada yang 4 kali cicilan dalam 1 semester. Jadi mereka bulan pertama mereka boleh menyicil untuk kegiatan mahasiswa baru. Ya. Bulan kedua, ya mereka bisa mencicil ya untuk proses perkuliahan. Kemudian di bulan ketiga mereka bisa mencicil untuk proses sumbangan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir tentunya di skema yang keempat, di cicilan yang keempat, mereka boleh melunasi beberapa kegiatan yang masih tertinggal. Sehingga 4 kali cicilan ini sekira cukup membantu. Jangan khawatir, masyarakat. Cicilan bisa begitu ya, bisa. Prof ya. Baik, kita akan angkat telepon yang kedua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, selamat sore Eka Dina di Buleleng, silakan. Nggih. Saya di sini ingin bertanya, kalau mau dapat beasiswa di Universitas Warma Dewa gimana caranya ya? Nggih. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita sempat bahas sedikit ya, mungkin dari pemirsa juga masih penasaran seperti apa cara mendapat beasiswa. Dari Pak Wakil Rektor, mungkin mau menambahkan? Pak Prof. Atau Prof? Silakan. Ya, pertama nanti lebih detailnya Pak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Mahasiswaan. Bahwa skema beasiswa itu memang ada. Skema beasiswa ini ada dari mahasiswa miskin, itu biasanya dengan melampirkan kartu Indonesia Pintar. Tetapi ini nanti akan dicek dan kebetulan ini adalah dalam tanda kutip jatah yang diberikan oleh pemerintah untuk kartu Indonesia Pintar. Nanti akan dicek, itu yang pertama ya, melalui kartu Indonesia Pintar. Yang kedua ada Gen BI namanya, generasi BI. Ini kebetulan juga Warma Dewa salah satu perguruan tinggi yang dipercaya oleh BI untuk mengelola dana beasiswa yang diberikan itu per tahun kalau nggak salah 50 sampai 100 ya. Tapi itu bersaing. Ya. Jadi ini yang menjadi jurinya untuk menilai adalah dari BI. Kemudian ada Jarum, sama juga ini bersaing. Kemudian ada beasiswa lainnya, termasuk beasiswa yang berprestasi tadi ya. Bagi yang juara internasional, silakan, apakah itu olahraga, apapun dengan sertifikat prestasi internasional, itu biasanya sangat dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, bagaimana formasi dan bagaimana caranya, mungkin Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bisa Bapak menambahkan. Gitu. Digabung ya dengan pertanyaan Bu Susi yang tadi, dengan Saudara Eka dari Buleleng, Bu Susi dari Bangli ya. Warma Dewa itu merupakan kampus yang mempublish sudah sebagai kampus digital. Ya, kalau yang dari Buleleng, dari Bangli itu bekerja, yang sudah bekerja ya jelas tertutup untuk mendapatkan beasiswa. Ya, karena apa? Dianggap sudah mampu. Kemudian yang tidak mampu seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Ketua Yayasan akan diberikan peluang untuk mengikuti persaingan untuk memilih apakah lolos dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh suatu lembaga yang memberikan beasiswa seperti
Bank Indonesia itu bersaing waktu ini tahun 2024 nih mahasiswa kita dari Warma Dewa lolos tuh 60 orang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Kemudian dari Jarum itu puluhan yang sudah lolos juga. Kemudian yang berprestasi ya kalau ingin masuk ke Warma Dewa itu diberikan peluang juga beasiswa dari yayasan. Ya kalau dia merupakan juara yang bersifat akademik yaitu ya yang berprestasi IP-nya tinggi begitu ya, atau kegiatan-kegiatan di bidang olahraga yang mempunyai sertifikat juara nasional atau apa ahli juara internasional, itu diberikan peluang untuk mendapatkan beasiswa yang diutamakan. Akan diusulkan kalau bisa melengkapi diri dengan kartu Indonesia Pinter kuliah dengan syarat yang ditentukan, ada syarat-syaratnya ya yang kurang mampu begitulah kurangnya, tapi mempunyai prestasi yang cukup untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri sebagai mahasiswa atau masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas dirinya di perguruan tinggi, sehingga di satu pihak tidak mampu tapi mempunyai niat untuk meningkatkan diri, nah diberikan peluang untuk itu asalkan didukung oleh prestasi ya, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Itu yang kami persiapkan di Warma Dewa atas dukungan juga dari yayasan. Kalau yayasan tidak porsinya sudah mencukupi, kami akan usahakan mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan beasiswa di Warma Dewa. Ya saya tambahkan ya. Silakan, Prof. Bu Susi tadi. Nah, beliau ini perlu diapresiasi. Ya. Ibu rumah tangga, pingin kuliah, kemudian sudah bekerja. Ya. Ini kan satu semangat yang luar biasa. Ya. Kenapa anak-anak muda yang nggak punya kegiatan itu nggak mau kuliah? Orang ibu-ibu yang notabene sudah berkeluarga itu niat untuk kuliahnya tinggi. Ya. Dan yang begini nih yang harus kita apresiasi. Caranya gimana? Kalau di Warma Dewa, satu sistem perkuliahannya itu kita menggunakan blended system, artinya ada offline, ada online. Jadi tidak mesti harus kuliah. Sistem pelayanan kita itu hampir 18 ya, sistem informasi yang berbasis IT. Termasuk kalau bayar nggak usah ke kampus lah, kalau ngecek nilai nggak usah ke kampus. Dia cukup lihat dari sistem informasi yang sudah kita siapkan. Artinya apa? Artinya jarak sekarang tidak lagi menjadi alasan untuk mereka tidak bisa kuliah. Karena dengan sistem teknologi informasi yang ada sebenarnya orang bisa melakukan proses interaksi, proses pembelajaran dengan baik. Saya saja besok tanggal 30 nguji S3 di Universitas Jember itu dengan Zoom. Jadi tidak harus saya ke situ. Tapi nah ini kan teknologi yang harus kita manfaatkan. Hal yang sama kita lakukan di Warma Dewa, Bu Susi. Jadi nggak usah khawatir kalau pembayaran ya bolehlah nanti kita cicil. Tetapi nyicilnya benar ya. Nah, tidak lewat lembaga-lembaga yang nggak jelas gitu ya. Baik. Berarti memang sudah mengintegrasikan teknologi digitalisasi benar. Dengan blended learning tadi ya Prof ya. Baik. Pemirsa Bali TV jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog interaktif dengan topik kita Universitas Warma Dewa, akreditasi unggul, bermutu, dan berdaya saing global. Kami masih mengundang pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Tadi di segmen sebelumnya ada Bu Susi dari Bangli dan juga Bapak Eka dari Buleleng. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan Universitas Warma Dewa. Kembali saya masih menekankan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Seperti apa kalau memang ingin mendaftar saat ini, ingin melihat-lihat prodinya dengan lebih detail, itu seperti apa? Dari Pak Ketua dulu, kemudian ditambahkan dari Pak Rektor. Silahkan Pak Ketua. Ya sebenarnya penerimaan mahasiswa baru ini kan proses yang berjalan setiap tahun. Dan tadi sudah dijelaskan secara lebih global oleh Pak Rektor bahwa di Warma Dewa kita tradisikan Desember itu pra Penmaru.
Nah, ini kayaknya ada penelpon. Langsung ada penelpon. Izin saya tahan dulu Pak Ketua. Langsung kita akan sapa penelpon yang sudah masuk. Ada Agus di Badung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya nih. Saya kebetulan bekerja di perusahaan dalam bidang akuntansi kan. Saya tertarik mengambil jurusan akuntansi dari Warmadewa. Di sana tersedia jalur rekognisi pembelajaran lampau ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Agus dari Badung. Pertanyaannya terkait rekognisi pembelajaran lampau. Itu seperti apa? Apakah tersedia juga di Universitas Warmadewa, Pak Rektor? Baik, tentunya Warmadewa sangat apresiasi ya, karena kita juga taat ya terhadap asas dan aturan. Jadi pembelajaran masa lampau ini telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, maka mau tidak mau Warmadewa juga mengapresiasi bagi para pekerja yang sudah bekerja, baik itu apakah sebagai kepala desa, sebagai kepala pemerintahan, ya sebagai wirausaha, ya mereka yang sudah memiliki berbagai macam keterampilan, ya itu dapat ya masuk menjadi mahasiswa Universitas Warma melalui jalur RPL, ya rencana pembelajaran masa lampau. Nah dengan demikian beberapa skill ya, beberapa keterampilan ya, beberapa dokumen ya yang telah didapat oleh para pekerja itu dapat kita akui ya dengan sekali lagi datang ke Warmadewa ya melalui offline ataupun melalui jalur online ya dengan mengisi melalui warmadewa.ic.id, maka di sana sudah terbuka dengan panjang lebar semua kegiatan, semua aktivitas termasuk pendaftaran mahasiswa baru, baik secara reguler maupun secara online, dan RPL pun sudah tersedia di sana. Sekali lagi mereka akan diakui ya, beberapa kegiatan paling tidak hampir 30% ya. Jadi kegiatan yang sudah dikerjakan oleh para pekerja yang akan masuk ke Warmadewa itu bisa diakui melalui rekognisi ya, beberapa mata kuliah, sehingga tinggal sisanya saja lagi ya. Dan ini sekali lagi silakan datang ke kampus kita di Warmadewa ya, atau bisa mengisi melalui email mungkin ya, maka kita akan silakan mereka untuk mengadaptasi ya, sesuai dengan pengakuan-pengakuan yang kita berikan dan kita validasi, dan akhirnya kita berikan rekognisi bahwasanya mereka telah lulus di sana. Ya, berarti informasi terkait dengan RPL sekaligus juga informasi terkait penerimaan mahasiswa baru secara lengkap sudah ada di website Universitas Warmadewa ya. Sekali lagi saya informasikan di warmadewa.ac.id. Terima termasuk kasih. Penmarunya. Termasuk juga si Penmaru, ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Silahkan langsung, karena sekarang kan semua bawa handphone masing-masing ya. Ingat loh, nanti ini yang gelombang kedua ini tesnya nanti tanggal 15 Agustus. Ya kan Pak? Ya, artinya sebelum 15 Agustus mereka harus daftar. Udah deket nih ya, berarti segera. Segera ya pemirsa Bali TV, silahkan bisa dicek di warmadewa.ac.id dan juga di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Sambil kita menunggu pemirsa Bali TV yang nanti juga akan bergabung dalam sesi dialog interaktif ini, bagaimana dengan kerjasama? Tadi belum dibahas ya terkait dengan kerjasama nasional dan internasional. Pak Ketua dulu atau langsung beliau. Wah, langsung ke Pak Wakil Rektor yang membidangi, silakan. Di bidang kerjasama ya, kita memang melakukan kerjasama yang sekarang setelah tercapai peringkat akreditasi unggul ini, kerjasama ini mengarah ke kerjasama internasional. Baik yang dengan perusahaan multinasional dan multi internasional, kemudian kampus-kampus, karena
di 2024 sampai 2027 nanti itu Warma Dewa begitu dengan peringkat unggul sudah mengarah ke berdaya saing di tingkat Asia Tenggara. Nah, kerjasamaannya mengarah ke di kampus-kampus yang ada di Asia Tenggara, begitu ya. Kerjasamanya baik di bidang akademik, yang dalam penelitian, pengabdian masyarakat, maupun di bidang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu mengarah ke kegiatan yang bersifat internasional. Ini dalam rangka untuk meningkatkan dari peringkat unggul itu ke go internasional, karena visi kita itu adalah bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034. Nah, untuk tema yang 2024 sampai 2027 ini adalah berdaya saing di tingkat Asia Tenggara. Itu step-step yang kita langkah. Mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Rektor nanti. Pak Rektor, silakan. Ya, baik. Warma Dewa sudah dikatakan tadi visinya saat ini memiliki kerjasama ya tingkat internasional ya dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia ya, mulai dari Asia kita kerjasama dengan NUS National Singapore University. Kita juga memiliki kerjasama dengan UiTM Malaysia. Kita bekerjasama juga dengan CBSU Filipina. Kita bekerja sama dengan Jepang, dengan Waseda of Japan, dan kita juga memiliki kerjasama dengan Niigata University of Japan. Jadi sekali lagi, termasuk juga kita memiliki kerjasama dengan Chiang Mai University di Thailand. Jadi sehingga kerjasama ini khususnya di bidang Tridharma perguruan tinggi. Nah, dengan kerjasama ini Warma Dewa bisa student exchange dengan berbagai program tinggi yang ada di Asia tadi. Pertukaran mahasiswa, visiting profesor, termasuk juga kerjasama dengan Timur Leste. Barusan Pak Ketua Yayasan ya ada kerjasama dengan Timur Leste dan telah melaksanakan guest lecture di Timur Leste dengan Universitas Dili, Timur Leste, Dafas University dan ya, OEB. IUB. Timur Leste. Jadi ada 3 kerjasama perguruan tinggi dengan Timur Leste. Jadi itu membidangi tentang Tridharma, termasuk ada joint research ya dan community service dengan berbagai perguruan tinggi sehingga demikian komplitlah ya internasionalisasi yang segera akan kita masuki Warma Dewa. Termasuk juga Warma Dewa bekerja sama dengan di tingkat nasional. Berbagai perguruan tinggi yang ada di tingkat nasional dengan UI, dengan Gajah Mada, Surabaya, ITB ya, itu kita ada kerjasama di tingkat nasional, apalagi di tingkat lokal. Seluruh Pemda Kabupaten di Bali ya, termasuk juga institusi swasta yang ada di Bali, kita bekerja sama dalam rangka berbagai kegiatan termasuk juga penyaluran alumni kita di berbagai tempat ya juga disikapi dengan adanya kerjasama ini, dan kerjasama ini akan terus kita jalin, terus kita perluas ya sesuai dengan visi Warma Dewa. Ya, kerjasama itu sebenarnya kan menempatkan perguruan tinggi itu tidak bertanding tetapi bersanding, karena segala sesuatunya tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dan Warma Dewa dengan prinsip go globalnya telah melakukan kerjasama tidak saja di tingkat lokal, tetapi nasional dan bahkan internasional. Dan saya tambahkan, di samping tadi beberapa perguruan tinggi yang sudah banyak kita ajak kerjasama di tingkat ASEAN dan Asia, kita juga dengan Australia, kita juga dengan Maharishi University, kita dengan California, kemudian di Inggris ada Oxford, yang kebetulan banyak dosen-dosen kita alumninya dari kampus-kampus yang ada, bahkan di Taiwan juga ya. Ya, Taiwan Rob, juga. Nah, sebentar lagi ada satu dosen kita yang pulang sudah postdoktor di California untuk kita ajak bergabung. Jadi kekuatan sumber daya manusia kita di Warma Dewa dengan jumlah dosen 446 itu sudah 150 doktor yang sudah pulang. Ini adalah doktor yang paling banyak mungkin ya di RLDT Wilayah 8, dan kita punya 19 guru besar.
dan itu kalau dihitung dari angka kenapa Warmadewa unggul, itu kan syaratnya minimal 5% dosen itu menyandang gelar guru besar. Di samping juga doktornya. Dan inilah investasi sumber daya manusia yang kita lakukan dalam rangka menciptakan bagaimana institusi ini unggul gitu. Unggul itu kan tidak sekedar diomongkan, tetapi unggul itu harus kita tindak lanjuti dengan investasi di bidang sumber daya manusia. Ini mahal dan lama, tetapi harus kita lakukan. Kemudian di infrastruktur, termasuk juga tentu di proses tridharma, termasuk kerjasama tadi, kerjasama internasional. Nah, ini saya pikir sangat penting kita belajar dan sambil bertukar dengan universitas-universitas besar yang ada di luar negeri. Itu. Ya. Kita sudah tidak terasa nih hampir 60 menit ya. 3 orang narasumber kita dari Universitas Warmadewa. Sebagai penutup, Prof dari Ketua Yayasan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV yang sedang menyaksikan dialog interaktif kita hari ini. Silakan. Ya, pendidikan adalah cara untuk kita menyelesaikan semua permasalahan, dan dengan pendidikan kita bisa mengangkat gitu harkat dan derajat sumber daya manusia. Oleh karenanya jangan berhenti untuk belajar semahal apapun dan selama apapun, karena hanya dengan itu maka kualitas sumber daya manusia akan terbangun. Oleh karenanya kampus itu menjadi salah satu institusi yang bertanggung jawab secara moral untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka kualitas akan menjadi satu tantangan yang harus selalu diciptakan secara inovatif oleh kampus manapun. Salah satunya juga di Warmadewa gitu. Kualitas tadi, pendidikan. Kemudian juga tadi Prof menyampaikan agar kita terus belajar ya Prof ya, selalu belajar, tidak boleh berhenti dalam proses pembelajaran. Pak Rektor, secara singkat silakan. Ya, marilah seluruh pemirsa Bali TV dimanapun berada, mari bergabung dengan Universitas Warmadewa, baik dalam program diploma, ya, program sarjana, program pasca sarjana, dan S3. Mari bergabung kalau ingin menyelesaikan pendidikan baik di strata 1 maupun di strata 2 dan di strata 3. Mari bergabung karena tidak ada cara lain kalau ingin meningkatkan strata pendidikan untuk join di kampus kita, kampus tercinta Universitas Warmadewa. Terima kasih Pak Wakil Rektor, singkat Pak. Jangan ragu. Nah, ini kan dukungan saling mengisi dan menyempurnakan dari Ketua Yayasan yang menyediakan fasilitas lengkap, kemudian Bapak Rektor dengan manajemen kepemimpinannya melaksanakan Sabta Bayunya. Ya, jangan ragu datang ke Warmadewa, kami akan melayani dengan hati. Semoga dapat lulus dengan tepat waktu. Melayani dengan hati, luar biasa. Senang sekali, tidak terasa pemirsa Bali TV sudah 60 menit ya kurang lebih kita berbincang-bincang terkait dengan Universitas Warmadewa. Banyak yang sudah dibahas tadi terkait dengan keunggulan, kemudian program studi, kerjasama termasuk dengan beasiswa. Kembali kami informasikan pemirsa, silahkan setelah ini segera cek informasi lengkap di warmadewa.ac.id atau di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya Agung Mia, pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.